Masih di atas jembatan. Setelah ledakan terjadi muncul sosok tak terduga. Ho Yeong masih kebingungan memahami situasi yang ia alami. Sosok itu membuat turu sniper yang menembaki Ho Yeong dan diam berdiri di belakang sana. Zona biru semakin mendekat dan dapat membuatnya turu dengan seketika. Karena dirasa lebih baik berlari menjauh dari zona biru itu. Ho Yeong dan Habin segera berlari menjauhi zona biru. Ho Yeong bersiap dengan pistolnya membidik sosok yang sedari tadi berdiri diam membisu. Sosok itu mengenakan stray jacket dengan kedua tangannya terkekang. Tapi tanpa diduga sosok itu bergerak dengan kecepatan tinggi. Seketika ia telah berada di depan Ho Yeong dan menepis pistol yang dipegang Ho Yeong menggunakan kakinya seperti tendangan taekwondo. Sosok itu terus melakukan serangan dengan kakinya. Terlihat sosok itu cukup lincah menggunakan serangan tendangan yang Mimin pikir sosok itu pasti jago taekwondo atau bahkan udah master. Ho Yeong nampak kewalahan menghadapi sosok itu. Ho Yeong terus menghindari tendangan sosok itu dan ketika momennya tepat lantas ia melancarkan sebuah tinjuan. Sosok itu terdorong ke belakang akibat tinjuan yang ia lancarkan. Ho Yeong segera ingin menyiapkan busur panahnya tapi karena ia pikir sosok itu akan segera turu lantas Ho Yeong tidak jadi mengeluarkan busur panahnya. Ho Yeong dan Habin segera berlari menjauh. Dengan menutupi telinganya Habin berlari dan berpikir bahwa sebentar lagi sosok itu akan berteriak kesakitan. Tapi tanpa diduga sosok itu berkata bahwa Habin tidak perlu menutup telinganya karena zona biru telah berhenti. Zona biru itu berhenti tepat beberapa senti di belakang sosok itu. Ho Yeong dan Habin lantas berbalik dan melihat ke arah zona biru itu. Dan benar saja zona biru itu telah berhenti bergerak. Sosok itu menambahkan bahwa ini adalah sebuah game dan kalian harus memahami mekanisme game ini jika ingin bertahan. Kemudian sosok itu bergerak maju ke arah Ho Yeong dan Habin. Karena sosok itu telah bergerak, Ho Yeong memperingatkan Habin untuk segera pergi meninggalkan mereka berdua. Ho Yeong segera menyiapkan busur panahnya dan membidik sosok itu. Tapi lesatan anak panah yang Ho Yeong tembakkan dapat dihindari oleh sosok itu. Tidak berhenti begitu saja sosok itu terus maju dan membuat serangan tendangan ke arah Ho Yeong. Ho Yeong segera menangkis tendangan itu dan dengan cepat meraih pergelangan kaki sosok itu. Kemudian Ho Yeong mengeluarkan senjata ikonik PUBG dan akan digunakannya untuk make-upin wajah sosok itu. Tanpa diduga sosok masih dapat melakukan serangan sebelum Ho Yeong berhasil mendaratkan serangan. Sosok itu mengeluarkan senjata tersembunyi dari dalam mulutnya. Senjata itu ia hembuskan ke arah Ho Yeong dan membuat Ho Yeong terkejut. Dengan refleks Ho Yeong berhasil menghindari senjata tersembunyi itu. Senjata tersembunyi itu berhasil mengenai senjata ikonik PUBG hingga membuatnya terpental. Mereka terus bergantian melakukan serangan dan menghindar. Habin yang berada di balik mobil rongsok hanya dapat terpukau menyaksikan pertempuran intensif yang mereka lakukan. Sambil celingukan, Habin berpikir apa yang dapat ia lakukan untuk membantu Ho Yeong. Ia mendapati teflon ikonik PUBG yang tergeletak di depan mobil rongsok itu. Ho Yeong yang sedari tadi berhadapan dengan sosok itu akhirnya mengingat suatu informasi tentang siapa sosok itu. Ho Yeong berkata tahanan mati dengan pisau keluar dari mulutnya. Dia merupakan seorang dokter di dunia nyata. Dia suka membedah tubuh manusia hidup-hidup. Dia memiliki skill mengenai anatomi tubuh manusia sangat luar biasa. Dia juga membedah tubuhnya sendiri dan memodifikasi tubuhnya itu untuk menyimpan pisau-pisau kecil yang dapat ia keluarkan kapanpun ia mau. Setelah itu dengan menggunakan kostum dan memakai topeng ia berkeliling untuk membunuh siapa saja yang ingin ia bunuh. Pria yang menggemparkan seluruh Eropa ketika ia berhasil ditangkap. Pembunuh kesenangan Danny Jack Daniel.
Aku sudah membaca catatan kejahatanmu. Di situ disebutkan kau senang membunuh wanita. Apa kau juga menargetkan kami karena gadis itu? Tanya Ho Yeong. Sosok itu yang kita sebut saja Jack D lantas tertawa atas pertanyaan Ho Yeong. Sambil berlari ke arah Ho Yeong ia berkata bahwa apa yang dikatakan Ho Yeong memang benar tapi soal gadis itu maksudnya Habin ia tidak mengetahui soal itu dan ia tidak sekentara itu melakukan aksinya. Jack D menyeruduk Ho Yeong dan membuat mereka berdua terjebur ke sungai. Sebelum Jack D sampai ke sungai, ia sempat menjatuhkan granat tepat di atas Ho Yeong. Ho Yeong yang baru saja keluar dari air tiba-tiba dikejutkan dengan granat yang menuju tepat ke arahnya. Ho Yeong berpikir bagaimana Jack D melakukannya dengan tangan terkekang. Apa ia sedari tadi terus menahan granatnya? Jack D yang tengah berenang menjauh dari granat itu menyeringai penuh kegembiraan dan berkata, meskipun Ho Yeong menyelam pun ia akan tetap mati karena terkena serpihan granat itu. Di tengah kegembiraan Jack D, tiba-tiba taang. Teflon ikonik PUBG membuat granat itu melayang menjauhi mereka. Aksi tersebut dilakukan oleh Habin yang sedari tadi tak kelihatan. Saat Ho Yeong dan Jack D bertempur Habin celingukan dan menemukan teflon ikonik PUBG. Ia memungutnya dan saat itu ia melihat sebuah jet ski yang terparkir tak jauh dari jembatan. Saat ia menemukan itu ia berpikir bahwa ia akan melarikan diri dan meninggalkan Ho Yeong. Tapi ia mengurungkan niatnya karena perkataan Ho Yeong yang rela mengorbankan dirinya sendiri sebagai pengalih perhatian musuh agar Habin dapat melarikan diri. Lantas ketika ia melihat Ho Yeong dan Jack D tercebur ke sungai, Habin berinisiatif untuk menjemput Ho Yeong dan membawanya kabur menggunakan jet ski. Tanpa ia duga setelah Habin mencapai Ho Yeong ia melihat ada sebuah granat yang jatuh di atas Ho Yeong. Dan sekali lagi teflon ikonik PUBG menyelamatkan nyawa Ho Yeong. Kembali ke adegan saat ini. Jack D yang melihat aksi yang dilakukan oleh Habin menjadi tercengang dan bungah. Ia beranggapan bahwa Habin sangat keren dan luar biasa untuk seorang gadis. Di tengah rasa bungahnya, tiba-tiba Ho Yeong muncul dan memakaikan make up menggunakan teflon ikonik PUBG itu ke wajah Jack D. Setelah memasangkan make up ke wajah Jack D, akhirnya Jack D pingsan karena kulit wajahnya tidak cocok dengan peralatan make up-nya. Ho Yeong mengeluarkan pistolnya dan mencoba membuat turu Jack D. Sebelum menekan pelatuk pistolnya, Ho Yeong berpikir bahwa si Fangke satu ini mengetahui informasi dan mekanisme bagaimana game ini berjalan. Ia juga mengetahui waktu zona biru akan berhenti. Jadi Ho Yeong mengurungkan niatnya untuk membuatnya turu selamanya. Ho Yeong berencana membawanya ke daratan dan menyekapnya di sebuah bangunan yang ada di sekitar pinggir sungai. Habin yang tidak mengetahui rencana Ho Yeong bertanya-tanya mengapa Ho Yeong tidak membunuhnya dan malah membawanya ke daratan. Wajah Habin menjadi memerah karena ia halu jika Ho Yeong tidak langsung membunuh orang yang berbahaya seperti Jack D disebabkan karenanya. Di tengah kehaluannya, tiba-tiba Habin menjadi terkejut dan salting lantaran Ho Yeong berkata apa yang sedang Habin lakukan. Mengapa tidak segera menjalankan perahunnya? Lantas Habin segera tancap gas sambil menggerutu karena tidak ada ucapan terima kasih yang Ho Yeong lontarkan lantaran Habin telah menolongnya. Cuaca seketika berubah menjadi hujan deras. Ho Yeong dan Habin menemukan sebuah pelabuhan. Mereka berlabuh di tempat itu dan segera menuju sebuah bangunan. Tak lupa Jack D yang mereka bawa mereka pindahkan juga. Di dalam bangunan Ho Yeong mengikat Jack D di sebuah kursi dan segera menyiramkan air agar Jack D terbangun dari pingsannya. Segera saat Jack D tersadar Ho Yeong segera menanyakan segala informasi yang diketahui oleh Jack D tentang game ini. Ho Yeong menambahkan jika ia bersedia memberikan informasi tersebut maka ia akan diampuni dan semua itu tergantung dari jawaban yang diberikan oleh Jack D.
Jack D merespon dan berkata kalau aku tidak mau. Aku tidak punya alasan untuk melakukan. Dor. Tiba-tiba timah panas nyerempet melukai lengan kirinya. Hoyeong menembakkan pistolnya sebagai peringatan bahwa dirinya tidak segan untuk melubangi kepala Jack D dengan timah panas. Jack D tertawa karena Hoyeong ternyata dapat melakukan hal yang kejam seperti itu. Lantas Jack D bertanya kepada Hoyeong tentang apa yang ingin Hoyeong ketahui. Kemudian Hoyeong bertanya kepada Jack D tentang zona biru yang tiba-tiba muncul dan Jack D dapat mengetahui kapan zona biru itu akan berhenti. Sebelum menjelaskan tentang apa itu zona biru, Jack D memberitahukan bahwa semua player yang mengikuti game ini telah dipasangi sebuah chip di belakang telinga kiri masing-masing player. Chip tersebut ditanamkan ketika player itu pingsan dan kemudian dibawa ke dalam pesawat. Jack D menjelaskan kemungkinan chip yang telah ditanam di dalam tubuh setiap player pasti telah dirancang agar setiap player dapat melihat zona biru ketika chip itu menyala. Chip itu juga ditanamkan sebuah racun mematikan yang akan aktif sedikit demi sedikit saat player masuk ke dalam zona biru. Setelah racun yang ada di dalam chip itu habis, kemudian chip itu akan meledak dan melubangi kepala player. Mendengar penjelasan dari Jack D, Hoyeong dan Habin memeriksa belakang telinganya untuk mengkonfirmasi bahwa apa yang dikatakan Jack D suatu kebenaran. Lalu Hoyeong bertanya kembali kepada Jack D tentang bagaimana zona biru itu dapat bekerja dan pasti ada suatu mesin yang memancarkan zona biru tersebut. Jika zona biru itu adalah suatu mesin maka zona biru tersebut dapat dihentikan. Mendengar pertanyaan Hoyeong, Jack D kemudian menjawab sambil mendongakkan kepalanya ke langit dan berkata mungkin zona biru itu berasal dari satelit di luar angkasa dan dikendalikan dari jarak jauh. Lalu Hoyeong bertanya kembali bagaimana Jack D dapat mengetahui ketika zona biru itu berhenti. Jack D menjelaskan bahwa dia melihat perubahan aneh di awan seolah-olah awan tersebut menggambar sebuah lingkaran di mana zona biru itu akan berhenti. Dari penjelasan yang Jack D berikan membuat Hoyeong berpikir, apakah itu sebabnya cuaca tiba-tiba berubah? Satelit. Penanaman chip ke tubuh manusia. Para kampret sialan itu mereka bukan organisasi kecil, mereka merupakan organisasi besar dan lebih besar dari yang kupikirkan. Aku dapat suatu informasi yang cukup bagus. Hoyeong terus berpikir bahwa dirinya tidak tahu kapan sunat biru itu akan mulai bergerak kembali dan seberapa cepat zona biru itu dapat membunuh. Saat ini mereka ada di sebuah pelabuhan dan tempat itu berada dekat dengan tebing. Jika mereka terus berada di sana maka mereka akan kesulitan untuk melarikan diri ketika zona biru mulai bergerak lagi. Kemudian Hoyeong mengajak Habin untuk pergi meninggalkan area itu. Namun Habin yang tengah memperhatikan keadaan di luar dari balik jendela, memberikan isyarat kepada Hoyeong untuk diam karena ada sekumpulan orang yang membentuk sebuah tim berdatangan di area itu. Dirasa mereka akan mati konyol jika bersembunyi dan bertahan di dalam bangunan. Hoyeong segera mengajak Habin untuk pergi meninggalkan bangunan itu melalui pintu belakang agar mereka tidak diketahui oleh sekumpulan orang itu. Sebelum pergi meninggalkan bangunan itu Habin sempat berpikir jika mereka meninggalkan Jack D dalam kondisi terikat dipastikan dia akan mati tanpa perlawanan. Habin mencoba untuk melepaskan ikatan Jack D. Tapi niatan itu ditepisnya kembali mengingat bahwa Jack D adalah seorang pembunuh berantai dan dia pantas untuk turu selamanya. Kemudian Habin segera cabut menyusul Hoyeong melarikan diri. Mereka kemudian pergi ke arah pelabuhan dan melihat bahwa jet ski yang mereka bawa masih berada di sana. Lalu Hoyeong memeriksa keadaan di sekitar sebelum menuju pelabuhan itu. Dia mendapati bahwa ada satu musuh yang sedang menodongkan senapannya ke arah seseorang. Dan seketika ia menembaki orang itu berkali-kali dengan sangat brutal.
Hoyong berpikir bahwa akan sulit mencapai pelabuhan karena rute untuk ke pelabuhan telah dikelilingi oleh banyak musuh. Lalu Hoyong menyarankan kepada Habin agar mereka mengambil jalur menuju mercusuar. Karena Hoyong berpikir tidak ada siapapun yang berada di jalur menuju mercusuar. Setelah mencapai mercusuar kemudian mereka akan perlahan berenang menuju jet ski berada. Habin tidak yakin dengan rencana tersebut. Tapi tidak ada salahnya untuk mencoba dan jika berenang dengan perlahan mungkin ia bisa melakukannya. Kemudian mereka bergerak. Hoyong menindik kepala satu musuh yang ada di jalur itu menggunakan busur panahnya. Setelah musuh itu turu, Hoyong dan Habin segera berlari menuju jembatan yang mengarah ke mercusuar. Hoyong berpikir bahwa mereka sangat beruntung karena hujan menutupi jejak dan suara mereka jadi mereka tidak akan tertangkap karena musuh tidak menyadari keberadaan mereka. Jika ini berjalan lancar maka mereka dapat mengambil jet ski dan segera pergi dari area itu. Tapi tiba-tiba terdengar suara tembakan yang Mimin rasa itu adalah sebuah senjata sniper melubangi bahu kiri Habin. Suara tembakan itu juga mengejutkan dua musuh yang terlihat berada dekat dengan jembatan. Karena hal itu dua musuh itu menyadari keberadaan Hoyong dan Habin. Lantas kedua musuh itu segera bersiap melancarkan tembakan ke arah Hoyong dan Habin. Hoyong yang menyadari bahwa dua musuh itu telah mengetahui keberadaan mereka. Segera ia memapah Habin untuk bersembunyi di bebatuan. Dan benar saja musuh itu melancarkan serangkaian tembakan namun Hoyong dan Habin sempat untuk bersembunyi di balik bebatuan. Setelah berada di balik bebatuan Hoyong memeriksa luka yang didapat oleh Habin. Dia memastikan bahwa lukanya tidak mengenai area vital lalu Hoyong berpikir dari mana asal tembakan itu. Belum habis Hoyong berpikir. Dua musuh itu terus mendekat dan melakukan serangkaian tembakan. Dengan busur panahnya Hoyong menindik dada salah satu musuh itu. Ketika ia ingin menindik satu musuhnya lagi ternyata Hoyong kehabisan anak panah. Karena itu Hoyong kembali bersembunyi dan mempersiapkan pistol yang ia miliki. Hoyeong berpikir jika ia menggunakan pistolnya sampai pelurunya habis sekalipun dia tidak akan sanggup untuk melawan mereka semua. Belum sempat Hoyong memutuskan tentang bagaimana ia akan bertindak selanjutnya. Ada sebuah perahu yang datang mendekat dan akan menepi di sekitar mercusuar. Nampak bahwa perahu itu ditumpangi oleh 3 player dan diperlihatkan bahwa salah satu player itu adalah pria bermasker.